Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianus Agnus Basuki dari kelas 2D D3 Teknik Kimia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi pertama praktikum pengendalian proses, yaitu penentuan variabel dan logika proses untuk pengendalian aras atau level. Yang pertama yaitu tentang penentuan variabel dari pengendali aras. Di sini ada 4 variabel yang terkait dengan pengendali aras. Yang pertama ada PV, yaitu proses variabel atau biasa disebut dengan kontrol variabel, yaitu ketinggian air di dalam reservoir. Yang kedua SP, set point, yaitu nilai ketinggian air di dalam reservoir yang ditetapkan. Yang ketiga ada MV, manipulated variable, yaitu laju alir air yang masuk ke reservoir. Lalu yang terakhir ada D, yaitu disturbance, yaitu laju alir air yang keluar dari reservoir. Untuk memahami pengendali aras lebih lanjut, kita akan menentukan 4 elemen penting dari pengendali aras. 4 elemen tersebut yaitu adalah controller. Di pengendali aras kita menggunakan kotak CRL. Lalu yang kedua ada final control element atau FCE. Di pengendali aras kita menggunakan pneumatic valve. Pneumatic valve sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu air to open atau valve close dan air to close atau valve open. Lalu yang ketiga ada proses. Proses ini terjadi di reservoir. Lalu yang keempat ada measurement device. Measurement device ini terdiri dari dua alat, yaitu sensor dan dibantu dengan transmitter. Cara membaca blok diagram ini dimulai dari measurement device. Sensor dan transmitter itu membaca persen PV atau CV. CV sendiri di awal tadi adalah ketinggian air di dalam reservoir yang dinyatakan dalam persen. Hasil yang dibaca lalu diubah menjadi sinyal standar menjadi sinyal listrik atau pneumatik. Kemudian menjadi sinyal listrik atau pneumatik. Kemudian sinyal standar tadi akan dikirimkan ke controller untuk dibandingkan dengan set point. Jadi PV tadi atau CV tadi dibandingkan dengan SP dengan set pointnya. Jika terdapat selisih, maka muncul error. Maka sama controller akan dilakukan penghitungan dan tindakan evaluasi. Maka keluarlah persen PO. Persen PO ini adalah sinyal kendali dari controller sebagai tindakan koreksi untuk pneumatic valve. Nantinya persen PO yang akan digunakan oleh FCE itu digunakan untuk menentukan apakah valve akan membuka atau menutup sesuai dengan hasil kendalinya. Sehingga keluaran dari FCE ini adalah MV yang atau manipulated variable yang berupa laju alir air yang masuk ke reservoir. Lalu jangan lupa di dalam pengendali aras itu terdapat disturbance, yaitu laju alir air yang keluar dari reservoir. Untuk ini nama ini disebut juga dengan summary block. Sehingga logika prosesnya yaitu jika laju alir air keluar dari reservoir lebih besar, maka PV akan kurang SP, sehingga MV-nya harus lebih besar. Lalu yang kedua, jika laju alir air keluar dari reservoir kurang dari atau lebih kecil, maka PV akan melebihi SP, sehingga MV-nya pun harus diperkecil. Nah, ini adalah perbandingan antara PNID dan alat reel. PNID yang sebelah kiri dan alat reelnya sebelah kanan. Kita mulai dengan measurement device, yaitu sensor dan transmitter, yaitu terletak di situ dalam kotak yang berwarna kuning. Selanjutnya ada controller, ada di kotak yang berwarna merah. Selanjutnya ada final control element. Atau dalam pengendalian aras kita menggunakan pneumatic valve, yaitu ada di kotak yang berwarna hijau. Karena final control elementnya adalah pneumatic valve, maka untuk membuka atau menutup valve kita membutuhkan suplai udara dari kompresor, yaitu ada di kotak yang berwarna hitam. Lalu ada kotak yang berwarna biru, yaitu adalah reservoirnya. Sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.